Masuk di dalam doa ya. Lagu yang baru dinyanyikan oleh paduan suara mengingatkan kepada setiap kami bahwa You are the ultimate God. Tuhanlah di atas segalanya. Kami percaya Engkau yang membalut roh kami, jiwa kami yang terluka. Engkau yang menghibur kami, Engkau yang bersama dengan kami, dan bahkan Engkau adalah Tuhan yang setia kepada kami. Hari ini Tuhan, kami bersama-sama di hadapan-Mu dengan rendah hati, kami menundukkan diri. Kami manusia biasa, kami manusia yang adalah ciptaan yang terbatas untuk memahami kedalaman, kerumitan dari Allah Tritunggal. Tuhan, hamba-Mu juga yang penuh dengan ketidaklayakan dan juga dangkalnya pengertian tentang Tuhan yang kiranya Tuhan yang mampukan dia. Dan apa yang sudah dipersiapkan sekali lagi Tuhan yang boleh pakai hanya demi kemuliaan Tuhan. Kebenaran dibukakan kepada setiap kami dan kami makin terkagum akan pribadi yang kami sembah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekali lagi di tengah kecilnya otak kami, di tengah terbatasnya rasio kami di dalam berpikir. Sekali lagi Allah Roh Kudus yang memampukan kami memahami dan mengerti apa yang Alkitab sampaikan kepada kami. Sekali lagi Tuhan bekerjalah di tengah-tengah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya bersyukur untuk kesempatan di mana kita pagi hari ini boleh belajar tentang sebuah pengajaran iman Kristen yang mendasar. Saudara, saya perlu camkan begini. Kalau Bapak Ibu dalam tanda petik bergereja atau pernah jajan ke gereja lain, kalau sebuah gereja tidak mengagungkan atau tidak percaya Allah Tritunggal, saudara, saya boleh langsung kategorikan gereja itu adalah gereja sesat, saudara. Itu adalah bidat yang saudara mau seberapapun bagusnya, mau saudara merasa betapa bertumbuhnya, tapi kalau gereja itu saudara kompromi terhadap ajaran Tritunggal, maka saudara patut tinggalkan gereja itu dan kembalilah ke dalam jalan yang benar. Saudara, saya perlu camkan itu. Hal ini tidak mudah, sekali lagi saya harus katakan di antara seluruh doktrin kekristenan mungkin ini yang tersulit saudara. Tetapi sekali lagi saya mengajak kita buang dulu pikiran kalau sulit nggak bisa dipahami. Enggak saudara. Yang sulit ini kita bisa pahami sejauh apa yang Alkitab katakan. Saudara, pagi hari ini saya akan mulai dengan sebuah kesalahpahaman dulu atau salah konsep di dalam memahami tentang Allah Tritunggal. Saudara, yang pertama saya ajak untuk kita melihat bersama-sama dari kaum muslim saudara mengatakan bahwa doktrin Allah Tritunggal ini sebenarnya adalah buatan manusia. Buktinya apa? Buktinya kalau kita cari tulis kata Tritunggal dalam Alkitab nggak keluar. Berarti ini adalah rumusan manusia. Saudara, sama halnya kalau saya mau mengatakan kepada saksi Yehova by the way nggak percaya ya Allah Tritunggal. Dia Unitarian. Kalau kita Trinitarian, kalau mereka Unitarian. Unitarian itu apa? Seperti konsep Allah tauhidnya orang muslim. Saudara, kalau mengatakan dengan kalimat yang sama, apple to apple, kalau mereka mengatakan Tritunggal nggak ada dalam Alkitab, berarti ini buatan manusia. Kita juga sama saudara mengatakan tauhid ataupun kata monoteisme itu nggak ada dalam kitab suci. Kitab sucinya mereka. Berarti Allahnya monoteisme itu konsep manusia. Enggak saudara, begitu. Jadi bagi saya justru saya melihat begini, karena doktrin ini tidak mudah justru menunjukkan keasliannya. Saya biasa ketika ada jemaat yang bertanya soal Allah Tritunggal, saya selalu mengajak beranalogi seperti ini. Andaikan Bapak Ibu di tempat ini diizinkan membuat sebuah agama, ya. Bapak Ibu diizinkan membuat sebuah agama, pertanyaan saya, saudara akan membuat konsep Tuhan yang rumit atau yang sederhana? Jawabannya paduan suara aja yang ngomong ya saudara ya, sederhana.
Saya kira kita semua setuju, saya bertanya kepada banyak orang, mereka setuju kalau sederhana. Saudara, artinya kita itu mau yang mudah, kita tidak mau yang sulit. Saudara, nanti kita akan melihat sama-sama kalau doktrin ini rumit dan tidak mudah, ini artinya justru makin meneguhkan, bukan buatan manusia. Itu argumen mereka kepada mereka yang mengatakan bahwa, argumen saya kepada mereka yang mengatakan bahwa Tritunggal buatan manusia. Saudara, kekeliruan yang kedua adalah Tritunggal seringkali dipahami begini saudara. Oh, itu Allahnya 3. Atau sebutan lainnya bukan 3 Allah tapi 3 kepribadian. Atau yang lain lagi 3 sifat. Ada lagi yang mengatakan 3 nama. Sebenarnya Tuhan itu pribadinya 1. Tapi kadang ada namanya Bapa. Terus namanya ganti Yesus. Namanya ganti Roh Kudus, ya itu cuman interchange saja, boleh berganti-gantian, terserah kita mau pakai yang mana. Saudara, saya harus katakan seorang pendeta, saya nggak usah sebut nama ya, saya sebut langsung ini aja inisial, ES. Adalah seorang pendeta yang besar saudara di Jakarta, gerejanya, jemaatnya mencapai kurang lebih di atas 15.000 saudara. Saudara, dia mengatakan di dalam khotbahnya Yesus mati 2 kali. Saudara, ini adalah gambaran kekeliruan, dia memahami Yesus itu bukan pribadi Allah yang setara dengan Bapa. Sehingga ketika dikatakan Yesus mengosongkan dirinya, Yesus itu dibunuh. Yesus itu dibunuh saudara. Dia memandang bahwa Yesus kealahannya tidak setara dengan Allah Bapa, sehingga dia bisa dikosongkan sedemikian rupa. Saudara, kita perlu hati-hati. Kita perlu hati-hati. Dan yang ketiga saudara, doktrin ini tidak dapat dipahami. Saya minta maaf salah ini saudara ya. Seharusnya bukan sukar, tapi tidak dapat dipahami. Tidak dapat dipahami. Nah, beberapa orang Kristen akhirnya gini, udah kalau ngomong Trinitas, oh gak usah ngomong deh. Pokoknya gitulah, pokoknya 1, pokoknya 3. Kalau ditanya 1 apa, 3 apa, gak bisa saudara menjawabnya. Seringkali saudara, apa sih bedanya doktrin Allah Tritunggal sama kopi instan, 3 in 1. Ada kopi, ada susu, dan ada gula. Bedanya apa? Apa bedanya sama sampo, 3 in 1. Ada conditioner, ada apa, dan lain sebagainya. Nah saudara, kalau kita punya pemahaman yang demikian, saya mohon dengan sangat, saudara tanggalkan dulu. Runtuhkan pemikiran yang keliru ini, supaya nanti waktu saya bangunnya, ngajak kita sama-sama melihatnya itu lebih mudah. Nah, saya nggak tahu saudara, tadi KU1 nggak selesai. Kalau saya nggak selesai, saya berharap, karena saya nggak mau cepet-cepet nanti saudara nggak bisa ngikutin, jadi saya mau lebih speednya lebih lambat. Yang penting saudara tangkap dulu inti daripada doktrin ini. Nah saudara, kita akan masuk, seorang teolog mengatakan saudara, Loren Botner, saya nggak tahu bacanya apa ya, Loren Botner lah. Ketika kita memandang Allah Tritunggal itu kita merasa seperti orang yang memandang langsung matahari di tengah hari saudara. Kita kalau siang hari itu langsung nengok ke langit, matahari langsung mata bertemu dengan matahari begitu, saudara pasti matanya akan sakit. Nah, Loren Botner menyadari doktrin Tritunggal itu tidak mudah. Saudara, kenapa sulit memahami doktrin Tritunggal? Karena yang pertama, saya mengatakan bahwa karena yang kita mengerti itu adalah pencipta. Kita itu ciptaan, saudara. Karena antara pencipta dengan ciptaan itu terbentang kualitas yang terlalu jauh. Sehingga ada gap yang luar biasa sangat jauh yang kita sulit untuk memahaminya. Dan yang kedua yang mempersulit adalah Allah itu tidak ada ilustrasi apapun yang sempurna yang bisa menggambarkan. Saudara coba deh bayangin ya, saudara ke pedalaman Kalimantan, listrik nggak ada. Terus saudara harus menjelaskan arti mayones. Coba. Saya mau tanya, saudara gimana cara jelasin arti mayones kepada orang pedalaman? Mayones itu kayak apa? Liquid, itu air. Bukan
warnanya putih. Nah, coba, tip X juga putih, tapi mereka nggak ngerti. Ya coba jelasin mayones kepada orang pedalaman, susah kan? Hah? Kecuali, ya ada es krim juga, kecuali saudara ada gambar, benar nggak? Nah saudara, celakanya manusia itu seringkali memahami sesuatu, itu harus butuh analogi. Nah untuk menjelaskan tentang Allah Tritunggal, ada analogi-analogi yang dipakai. Dia benar di bagian yang satu tetapi dia lemah di tempat yang lain. Nah nanti kita akan sama-sama lihat, Pak kalau gitu beneran gak ada ilustrasi apapun. Nanti kita akan lihat sama-sama saudara ya. Nah inilah yang menjadi kesulitan kita memahami tentang Tritunggal, tentang Allah kita. Tapi sekali lagi sebelum kita masuk ke dalam pokok bahasan, saya undang kita untuk bersama-sama saudara pegang dulu prinsipnya. Prinsip yang pertama saudara harus camkan dulu, yang kita pahami itu adalah pribadi Allah. Jauh di atas kita, jauh rumit sekali. Jadi sesuatu pribadi atau, ya saya pakai bahasa lebih sederhana. Saudara, dia adalah sebuah pribadi, seorang pribadi yang di atas kita jauh. Itu sebabnya tidak heran kalau saudara tidak bisa memahami secara tuntas. Saudara secara ilmu logika dan filsafat, sesuatu kalau kita bisa pahami secara tuntas, berarti pikiran atau rasio kita di atas apa yang kita mau jelaskan. Contoh gini saudara ya, kalau Bill Gates sama Windows, mana lebih tinggi? Bill Gates saudara ya. Bill Gates, saya nggak pakai ilustrasi saya karena saya nggak ngerti Windows sampai ngejelimetnya saudara. Tapi Bill Gates sama Windows itu lebih tinggi pasti Bill Gates. Bill Gates bisa menjelaskan apapun tentang Windows, berarti pikiran Bill Gates di atas Windows. Benar nggak saudara? Berarti secara esensi berarti di bawahnya Bill Gates. Nah sekarang problemnya begini saudara, yang kita mau mengerti itu adalah sesuatu yang di atas kita. Di atas kita. Nah kita sebutnya biasanya sebagai satu istilah, itu adalah supra-rasional. Gampangnya begini, saudara mujizat itu supra apa? Supra-natural. Kenapa ada kata supra? Karena di atas natural, di atas hukum alam. Kalau ada orang bisa berjalan di atas air, itu disebut supranatural. Karena dia melawan hukum alam. Nah itu supra melampaui. Nah suprarasional itu bukan tidak masuk akal saudara. Tidak masuk akal itu adalah irasional. Tetapi tentang Allah Tritunggal itu suprarasional. Dan yang terakhir saudara, kita hanya dapat mengerti tentang Allah Tritunggal sebatas apa yang Alkitab katakan. Di luar itu kita harus sebut itu sebagai misteri yang saya juga tidak bisa menjawab. Ya, saudara camkan dulu 3 hal ini. Yang pertama, kita mengerti tentang Allah. Yang kedua, kita wajar tidak bisa mengerti secara tuntas. Dan yang ketiga, kita hanya mengerti sebatas apa yang Alkitab jelaskan. Di luar itu semuanya masih tanda tanya. Kita akan masuk, saya mengajak kita melihat sebuah analogi saudara. Lebih mudah kodok kenal manusia atau manusia mengenal kodok? Ya, semuanya setuju. Yang kedua, lebih mudah manusia mengenal kodok. Saya mau tanya, andaikan sekarang Bapak Ibu tempatkan diri menjadi seekor kodok, kero-keropi, gitu ya, kero-keropi. Kira-kira saudara menjadi seekor kodok, waktu berjumpa dengan makhluk yang nggak tahu, kalau dalam bahasa kodok dia nggak tahu ini namanya manusia. Tapi di mata saudara, kira-kira saudara sebagai kodok memandang manusia seperti apa? Hah? Raksasa gitu ya, yang mengancam kehidupan peradaban para kodok, kurang lebih gitulah ya. Ya mungkin begitu. Tapi saya kira kodok nggak bisa melihat manusia dengan utuh. Setuju nggak saudara?
Kenapa? Karena ada perbedaan kualitas antara binatang dengan manusia. Saudara, binatang ini mau sepandai apapun, dia tidak akan pernah mengerti manusia secara utuh. Bisa nggak kodok ngerti manusia? Bisa nggak? Bisa. Kalau ada manusia jadi kodok. Dengan bahasa kodok, dengan jubahnya kodok, dia jelasin, kodok manusia itu kayak begini. Terus nanti dia balik dari kodok jadi manusia, kayak dongeng ya. Saudara, selama tidak ada manusia yang jadi kodok, kodok tidak akan pernah mengerti manusia itu apa, manusia itu siapa, apa yang diperbuat, apa yang dipikirkan, semua tidak tahu. Nah, saya pakai ilustrasi ini untuk menggambarkan, itulah kita sama Tuhan, saudara. Kita ini seperti seekor kodok yang mau mengerti manusia. Itulah keadaan kita mau mengerti Tuhan. Sebab antara kodok dengan manusia itu ada perbedaan kualitas yang tidak mungkin, saudara, binatang bisa seberangi. Sama halnya antara kita ciptaan dengan Sang Pencipta. Contoh saudara ya. Kita ini kan manusia terbatas sama ruang dan waktu. Saudara, pada waktu misalnya saudara tanya sama saya, Pak Albert masih muda ya, umur berapa Pak? Umur saya tak terhingga. Saya tidak pernah dilahirkan, tidak ada satu kota pun di dunia ini saya pernah lahir, tidak. Saya tidak dilahirkan, tidak ada tanggal, tidak ada bulan, tidak ada tahun. Gak lama saudara akan telepon Pak Gun, Pak Albert stres Pak. Kayaknya siapin khotbah Allah Tritunggal mulai goyang kesadaran dia. Saudara, kenapa? Karena saudara semua berpikir saya ini ada, pasti ada titik mula kan, betul gak? Nah saudara, dari kacamata itu saja ketika kita memahami Allah, loh Tuhan itu tidak punya titik awal. Loh kita kan bingung, loh gak punya titik awal kok bisa ada tanpa titik awal. Nah saudara susah kan menangkap. Nah kesulitan kita menangkap itu karena dia adalah Allah yang luar biasa. Yang esensinya jauh di atas kita, maka kita terbatas untuk memahaminya. Pegang dulu prinsip ini saudara, supaya nanti waktu masuk lebih lanjut, saudara bisa lebih mudah untuk menangkapnya. Sudah jelas? Saya masuk saudara ke dalam, sekarang definisinya Tritunggal itu apa? Dia itu satu dalam apa? Dia itu tiga dalam apa? Nah ini kebanyakan orang keliru saudara memahami. Nah saya langsung masuk saudara, Tritunggal itu adalah satu dalam hakikat, tiga dalam pribadi. Nggak ngerti Pak, hakikat itu apa, pribadi itu apa. Saya kasih contoh. Saudara kalau misalnya tanya sama saya ini apa? Jawabannya apa? Enak tanya sama Pak Don Suara deh, ke bawah nanti nggak enak. Kalau saya ditanya saya ini apa? Jawabannya? Saya manusia. Betul saudara. What am I am human being. Itu bertanya hakikat. Tapi saya waktu ditanya, what are you? Saya nggak bisa jawab, I am Albert. Nggak bisa. Seharusnya yang lebih tepat kalimat tanyanya apa? Who are you? Pada waktu ditanya, who are you? Jawabannya, saya Albert Kurniawan. Nah saudara, pada waktu saya menjawab, saya Albert Kurniawan, itu pribadi. Sekarang saudara paham ya, hakikat apa, pribadi apa. Nah manusia itu cuma bisa punya satu hakikat, satu pribadi. Dia tidak bisa lebih. Lupa itu buktinya orang gila bisa. Itu bukan dua pribadi, itu dua personality. Pribadi itu sungguh ini saudara satu pribadi. Ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Itu pribadi. Nah Tuhan itu saudara hakikatnya satu, pribadinya tiga. Tapi sekali lagi bukan tiga Allah. Dia satu Allah. Susah kan nangkapnya? Inilah keterbatasan kita sebagai ciptaan memahami pencipta. Dan menariknya saudara, pemikiran ini tidak kontradiksi. Loh katanya satu, tapi tiga tapi satu. Saudara nanti
di dalam video di YouTube saya, banyak sekali orang, terutama orang Muslim mengatakan bahwa ya kalau tri, tunggal, ya tri nggak mungkin tunggal nggak mungkin tri. Nah ini keliru memahaminya. Kenapa kok keliru? Saya kasih contoh lagi. Harus banyak contoh saudara supaya kita bisa memahami. Saudara perhatikan gambar yang pertama. The blue button is true. The red button is false. Nah ini kalimat kontradiksi saudara. Karena pada waktu dia menyatakan tombol biru yang benar, dia problemnya adalah tombol merah. Pada waktu dia mengatakan tombol biru benar, tombol biru sedang mengatakan yang merah salah. Ini kontradiksi. Seharusnya yang benar yang mana? Contoh berikutnya. Saya punya 2 mata dan 4 mata. Nah itu kontradiksi saudara. Itu kontradiksi. Lu sebenarnya Bapak punya berapa mata? 6. Lo yang benar 2 atau 4? Nggak bisa dua-duanya benar. Setuju nggak saudara? Nah sekarang kita masuk deh. Kalimat yang terakhir. Saya punya 2 mata dan 10 jari. Kontradiksi nggak? Kenapa saudara nggak bisa lihat gini? Loh ini 2, 10, harusnya semuanya 2. Kita akan jawabnya dengan mudah. Loh karena kategorinya lain. Yang 2 itu mata, yang 10 itu jari. Saudara, Allah Tritunggal menjadi kontradiksi kalau saudara mengatakan gini, dia 1 Allah dan dia 3 Allah. Itu kontradiksi. Tapi ketika dikatakan dia 1 hakikat, dia 3 pribadi, itu lain kategori saudara. Kalau kategorinya begini, dia 1 hakikat dan 3 hakikat, nah itu kontradiksi. Kalau dia 1 hakikat, dia 3 pribadi, itu lain kategori. Saudara bisa paham dulu ya. Sehingga saudara pada waktu kita memahami Tritunggal, definisinya dia 3 dalam person atau pribadi, tetapi dia 1 di dalam esensi atau hakikat. Sekarang kita akan lihat bersama-sama saudara. Apa kata Alkitab tentang Trinitas? Kita akan langsung masuk ke dalam dukungan dari Perjanjian Lama. Saudara, saya tidak tunjukkan semua ayat, nanti bisa waktu nggak cukup. Saya cuma berikan cuplikan saja. Ya, kalau saudara mau nanti bisa cari di Google ayat-ayat Perjanjian Lama tentang Tritunggal. Nanti akan keluar banyak sekali. Tapi saya kasih contoh saja dari kitab Kejadian. Kitab awal, kitab yang paling sering dibaca orang Kristen, saudara. Di sana pada waktu penciptaan manusia, di sana jelas dikatakan baiklah kita. Salah tulis nih Pak, masa kita sih, kita siapa? Ini seharusnya baiklah aku. Saudara sungguh ini tidak salah tulis. Tidak salah tulis. Bahasa Inggris pun dikatakan juga we. Kalau nggak salah we atau us gitu. Berarti saudara indikasinya bukan 1. Kalau namanya kita pasti lebih dari 1. Berapa? Perjanjian Lama nggak sebut, nggak tahu. Masih konsepnya ada konsep jamak. Lalu saudara di dalam Kejadian 11. Baiklah kita, ini juga peristiwa Menara Babel. Saudara istilah di dalam Tuhan dalam Perjanjian Lama itu Elohim. Kata im di belakang itu adalah makna jamak. Makna tunggalnya itu Eloah. Nah menariknya Alkitab banyak menulis ribuan saudara dipakai kata Elohim. Di mana tunggal punya makna jamak. Nah Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Malaki saudara nggak akan bisa tahu kita ini siapa. Jumlahnya berapa? Tidak tahu. Dari Kejadian sampai Maleakhi. Nah kita baru dapat terangnya saudara dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru menerangi Perjanjian Lama sehingga kita mulai memahami saudara. Kita itu siapa? Nah pada waktu masuk ke dalam Matius 3 yaitu kisah pembaptisan Tuhan Yesus, kita mulai melihat bahwa ternyata kita yang dimaksud itu ada Yesus yang baru keluar setelah dibaptis. Terus ada Roh Kudus seperti burung merpati. Dan ada suara. Inilah anakku yang kukasihi. Saudara perhatikan, inilah contoh
di mana pribadi Allah Tritunggal hadir dalam waktu yang bersamaan di dalam tempat setting yang sama juga. Itu kejadiannya di sini. Saudara, makanya kesulitan daripada orang-orang muslim memahami Tuhan kita itu begini. Loh, katanya Tuhan kamu Esa. Lah kalau Yesus mati di atas kayu salib, Yesus itu Tuhan, loh yang pegang dunia ini siapa? Jadi Tuhan mati. Yang gak ada yang kontrol dunia. Saudara, karena mereka kacamatanya melihat Allah itu tauhid, satu sungguh-sungguh, cuma satu. Tidak ada pribadi lain. Dia satu dalam hakikat dan dia satu dalam pribadi. Sehingga kalau dia mati, ya dunia ini runtuh. Dan tidak kesulitan bagi kita, saudara. Karena pada waktu Yesus mati, saudara jangan lupa ada pribadi Allah Bapa dan ada pribadi Roh Kudus. Yang tetap sustain. Sustain itu apa ya? Menopang dunia ini. Yang tetap dia memegang kontrol di dalam setiap kehidupan kita. Contoh lagi saudara, amanat agung Tuhan Yesus. Nah kalau saudara memperhatikan dalam bagian ini, saudara yang mengerti bahasa Inggris, maka saudara akan menemukan sebenarnya sebuah kejanggalan di dalam tulisan kuning yang saya kasih garis kuning, warna kuning itu saudara ya. Saudara kalau mau dibilang secara grammar, harusnya apa? Harusnya in the names. Karena ada Father, ada Son, and Holy Spirit. Ada 3 nama. Saudara kalau di sana, nama itu diganti misalnya. Saya, Pak Dani, sama Bu Christine. Itu gak boleh in the name saudara. Itu harus in the names. Tapi saudara, pada waktu melihat ini, saudara boleh periksa semua terjemahan bahasa Inggris. Saudara jangan pikir gini, ini mungkin orangnya salah tulis nih, kurang S. Kan kadang kita suka tipu kan. Kurang S ini seharusnya in the names. Enggak, saudara, ini tidak salah tulis. Di dalam jamak dipakai grammar singular. Nah ini menarik saudara, ini hanya berlaku kepada Tuhan. Tidak bisa dipakai untuk manusia. Inilah Tuhan kita saudara. Father is not son, jadi Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapak. Tapi mereka bertiga ini sama-sama adalah Tuhan. Saudara yang mungkin jeli, lihat Alkitab, saudara akan menyebut ayat ini. Nih loh Pak. Yohanes 10 ayat 29, Yesus loh yang ngomong, Bapakku yang memberikan kepadaku lebih besar. Sudah jelas Pak, Yesus itu kealahannya kurang daripada Bapa, gak mungkin setara. Kalau setara, berarti Yesus gak perlu ngomong lebih besar. Gimana saudara jawab ini? Saudara, ayat ini dipakai sama saksi Yehova. Celaka bukan kalau kita nggak ngerti, kita mengundang dia masuk ke rumah kita, lalu dia mengatakan ajaran Alkitab keliru, Tritunggal itu hasil buatan manusia. Contoh ayatnya apa? Nih, Yohanes 10 ayat 29 ditambah Yohanes 14 ayat 28. Yang kalimatnya kurang lebih sama, Bapakku lebih besar. Yang ngomong siapa? Yesus. Yesus mengatakan Bapak lebih besar, berarti dia lebih kecil. Tuh kan? Kristenmu salah, yuk ke gerejaku yuk, nyangkut kita. Saudara, bagaimana sekarang kita menjelaskan ayat ini kalau Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara? Saya kasih analogi untuk menjawabnya. Saudara, kalau saya mengatakan begini, Bapak Jokowi itu lebih besar dari saya mau tanya, lebih besar apanya? Apakah Bapak Jokowi lebih manusia dari saya? Kemanusiaan dia jauh lebih besar dari kemanusiaan saya? Enggak. Ketika saya mengatakan Bapak Jokowi itu jauh lebih besar dari saya, maka saya sedang mengatakan secara fungsi jabatan dia dalam pemerintahan, oh dia jauh lebih besar, saya nggak ada apa-apanya.
Saudara, pada waktu Yesus mengatakan Bapakku lebih besar daripada aku, saudara jangan memahaminya gini, oh kealahan Bapa lebih di atasnya Yesus. Makanya Yesus mengatakan dia lebih besar Allahnya. Enggak. Saudara, Yesus itu adalah Allah yang menurunkan dirinya, dia mengosongkan dirinya menjadi manusia, dia menjadi terbatas. Di dalam kondisi yang terbatas itu dia mengatakan, karena ini secara fungsi saudara, kan Bapak yang memberi utusan, berarti dia lebih berotoritas. Lebih besar itu dipahaminya dari segi fungsi dan jabatan saudara. Bukan dari segi Allahnya, karena mereka setara. Nah, saya tidak ada di dalam LCD, tetapi coba sekarang buka sama-sama dalam Alkitab Yohanes 14. Saya tidak sertakan saudara karena kemarin waktu saya mau masukin saya agak bingung. Tapi saudara saya undang kita untuk lihat Yohanes 14 ayat yang ke-16. Saya akan rada pelan di sini supaya saudara kalau perlu coret-coret di dalam handphone. Saudara nanti bisa kasih note di sana atau saudara bawa Alkitab saudara boleh coret-coret. Yohanes 14 ayat yang ke-16 mengatakan, ini perkataan Yesus. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ini by the way aja ya, by the way, intermezzo. Orang Islam memakai ayat ini ngomong penolong yang lain itu mengacu kepada nabi mereka. Saya sudah bantah dan berargumen bahwa bukan sama sekali. Kenapa saya berani mengatakan kalimat itu? Karena saudara, kata yang lain, penolong yang lain, itu bahasa Yunani ada dua. Kata yang lain itu, kata pertama dalam bahasa Yunani itu heteros. Saudara, kalau saya sebut heteroseksual, nah tahu ya, kalau ditambahin seksual baru tahu. Ya. Homoseksual, homo sama, heteroseksual yang lain. Nah, kata pertama heteros. Kata kedua itu alos. Dua-duanya dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan yang lain. Bedanya apa? Bedanya saya kasih contoh. Misalnya saya main ke rumah Bu Devi. Bu Devi hidangkan minuman sama saya itu adalah kopi. Waktu saya tanya, Bu, kopi merek apa nih? Oh, ini kopi Torabika, Pak. Kopi hitam Torabika. Oke. Terus kalau saya bilang gini, Bu, bawain saya minuman yang heteros, minuman yang lain. Maka Bu Devi ini akan bawanya kasih ke saya Fanta. Itu yang lain. Itu yang lain heteros. Tapi kalau saya bilang gini, Bu, bawa minum yang alos. Maka dia akan bawa kepada saya kopi yang sama, tapi mereknya bukan Torabika, tetapi kualitasnya sama dengan Torabika. Misalnya dia bawa kapal api. Nah, itulah bedanya heteros sama alos. Pada waktu Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa supaya ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kata yang dipakai itu adalah alos. Yang artinya penolong ini punya kesetaraan dengan aku yang adalah Yesus. Jadi saudara akan melihatnya begini. Kalau Yesus bisa membangkitkan orang mati, Roh Kudus bisa. Kalau Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, Roh Kudus bisa. Karena setara. Nah, celakalah kita yang memandang bahwa Roh Kudus itu di bawahnya Yesus. Saksi Yehova memandang Roh Kudus itu cuma tenaga, cuma kuasa, dia bukan pribadi. Saudara, sehingga Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka setara dan mereka sama besarnya dan mereka itu harmonis. Kayaknya otaknya mulai jenuh saudara ya. Pagi-pagi Pak, masih jam 9. Pelan-pelan saudara ya, pelan-pelan. Kita lanjut lagi saudara ya. Saudara, Alkitab tetapi bukan tidak pernah menyatakan bahwa Allah kita esa. Ulangan 6 ayat keempat ini adalah Shema Israel. Saudara, Shema itu apa sih? Sederhananya gini loh, itu kalimat syahadatnya orang Israel. Semua orang Israel harus tahu ini, semua.
Nah dikatakan di sana, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Saudara, di sana dipakai kata one. Kita mulai lega ya. Waduh, berarti kita sesuai dengan Pancasila, Pak. Tadi saya pikir kita udah sama tuh kayak agama yang Buddha misalnya yang menyembah banyak dewa. Saudara, Allah kita Esa. Nah kata Esa dalam bahasa Ibraninya itu ada dua. Yang pertama yakit, itu angka 1 saudara. 0, 1, 2, nah 1, nah itu yakit. Tapi Esa juga dipakai kata ehad. Yang artinya unify atau kesatuan. Kalau kita kan nanya kesatuan. Nah kata ehad ini sendiri esensinya 1 saudara. Nah kata di sini kalau saudara melihat di dalam Yesaya 6 ayat yang keempat, ini dipakai kata ehad bukan yakit. Sehingga itu sebabnya kalau saudara menemukan setiap kali penyebutan kepada Allah Tritunggal, bahasa Inggris pakai grammarnya singular. Karena dia adalah ehad. Pak, nggak ngerti Pak. Nggak ngerti Pak. Coba nanti ilustrasi Pak, ilustrasi. Oke, sebelum masuk ke ilustrasi saudara ya, saya ajak kita lihat istilah yang berbeda. Saudara, Tritunggal bukan politeisme. Politeis, saudara tahu poliklinik? Poli itu banyak. Ya, poli itu banyak. Jadi politeisme menyembah banyak dewa. Nah, Tritunggal bukan menyembah banyak dewa. Bukan menyembah banyak Tuhan, enggak. Saudara bedakan istilah triteisme dengan trinitas. Triteisme menyembah 3 Allah. Saudara, kita bukan 3 Allah. Penyebutannya lupa kan kita sebutnya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu kan 3 kan tuh Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Iya saudara, itu 3 pribadi bukan Allah. Dia 3 pribadi. Lain sama 3 Allah. 3 Allah ya itu politeisme. Nah sementara Trinitas itu adalah 1 Allah saudara, tapi 3 pribadi. Setara harmonis. Udah ada Pak, contoh Pak, bingung. Nah saya sebelum masuk contoh, ini ilustrasi yang sering kali salah dipakai. Masuk ilustrasi yang salah dulu. Saudara, ilustrasi pertama yang mungkin pernah kita dengar adalah Tuhan itu kayak matahari. Matahari itu ada mataharinya, ada sinarnya, ada panasnya. Nah Allah Tritunggal itu kayak gitu Pak. Saudara, saya harus katakan kenapa ilustrasi ini salah. Karena mataharinya 1. Dan panas matahari bukan matahari kan. Sinar matahari bukan. Bukan. Itu bagian. Nah beberapa juga menggantinya dengan gini, Pak Allah Tritunggal itu sebenarnya kayak ini nih Pak, kayak pohon. Ada daunnya, ada batangnya, ada akarnya. Sekali lagi ilustrasi ini keliru saudara. Kalau saudara memaksa memakai ini, maka konsepnya begini. Berarti pada waktu akar ini kan bukan pohon. Batang itu pohon bukan? Batang-batang, pohon-pohon. Daun itu pohon bukan? Bukan. Tapi pada waktu akar gabung batang, gabung daun, jadilah pohon. Kalau saudara memakai ini ke dalam Allah Tritunggal, berarti saudara memahaminya gini, Bapa itu sepertiga Allah, Yesus sepertiga, maka Roh Kudus sepertiga. Kalau digabung, nah itu loh jadi Allah yang sempurna. Bukan begitu. Saudara, Allah kita, Allah Bapa itu 1. Allah Anak itu 1, utuh. Dan Allah Roh Kudus 1. Itu sebabnya ilustrasi ini kurang tepat. Ilustrasi yang paling sering dipakai ini Pak, Allah Tritunggal itu sebenarnya kayak Bapak Luki. Kalau di perusahaan jadi bos, di rumah ayah, tapi di kampung lurah. Ini Pak, Allah Tritunggal itu kayak begini. Saudara, sekali lagi ini 1 pribadi, pribadinya cuma 1. Saya mau tanya, bisakah ilustrasi ini ayah ngomong sama bos, bisa gak?
Ya ngomong sama diri sendiri karena pribadi yang sama kan. Sementara Allah Tritunggal bisa saudara, Bapak ngomong sama anak. Saudara tadi sebelum ibadah saya baca-baca lagi beberapa artikel. Saudara ini pengajaran bidat, ajaran sesat di abad 3 kalau nggak salah. Namanya Sabellianus. Yang mengajarkan bahwa sebenarnya Allah itu cuma satu pribadi. Modenya aja ada 3. Mode pertama Bapa, mode kedua adalah Yesus, mode ketiga Roh Kudus. Mode itu saya boleh ganti dengan kata nama lah. Ya kadang bolehlah Yesus disebut Bapa, gak apa-apa. Namanya sama, ya namanya ada 3, dia pribadinya 1. Itu ajaran sesat saudara. Ajaran sesat. Udah deh Pak, langsung to the point. Ilustrasinya yang benar yang apa? Sekali lagi ya saudara, sebenarnya tidak ada ilustrasi yang sempurna untuk menjelaskan, tapi saya pinjam ilustrasi ini untuk boleh menolong kita. Saudara, suami istri itu, Kejadian 2 ayat 24 dikatakan apa? Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu. Nah, kata bersatu ini sama yang dipakai dengan kata esa, yaitu ehad. Saudara pernah menghadiri kan dalam upacara pernikahan? Kemarin salah seorang majelis kita, anaknya menikah. Ya, Pak Wawan. Ya. Kan pada waktu kemarin Pak Gun berkati, Pak Gun selalu pasti bilang begini, mereka bukan lagi 2, tetapi Bapak sebagai papanya gak ngamuk Pak. Loh Pak gak bisa ngitung ya Pak, itu 2 tuh, Gary sama Marcelina. Kenapa Bapak ngomongnya 1? Itu 2. Bingung kan? Baru sekarang baru nggak ya? Iya ya, kenapa kok Pak Gun bilangnya 1 ya? Saudara, 1 dalam apa? Mereka diikat menjadi 1 dalam pernikahan. Tapi mereka 2 pribadi. Tapi mereka 1. Menarik ya saudara. Loh ternyata 1 itu maknanya bisa jamak. Lah kelemahan ilustrasi ini apa? Ya cuma 2 saudara, Allah 3. Contoh lagi. Ini contoh dari ilustrasinya pendeta Stephen Tong. Nah coba deh. Nah ini enak nih Pak Dus nih, ada 3 Alkitab. Saya pinjam Alkitabnya. Pinjam. Nah, satu lagi. Sama Bu Devi deh. Nah, thank you. Nih, saudara lihat ya. Saya butuh meja. Saudara lihat ya, ini Alkitab ada 3 nih. Satunya solatipan, punya saya. Satunya tas universitas yang ada di Indonesia. Yang satunya batik. Saya mau tanya, beda atau sama? Nah suaranya langsung beda nih. Ada yang bilang sama, ada yang bilang beda. Bingung ya sekarang ya? Ini udah jelas beda kok dibilang sama. Tapi udah jelas sama kok dibilang beda. Karena ini memang ini beda dan sama saudara. Bedanya apa? Sampulnya. Tapi isinya sama gak? Sama. Makanya pendeta Stephen Tong mengatakan Alkitab. Tapi bukan berarti orang Kristen punya banyak Alkitab. Paham saudara? Kelemahan ilustrasi ini apa? Orang Kristen banyak. Bukan cuma 3. Satu lagi saudara, ilustrasi, thank you. Dari pendeta Esra Soru. Dia cari saudara ke pasar, waktu jelasin tentang Allah Tritunggal. Dia cari salak. Yang siungnya 3. Dan dia ketemu. Ya waktu jelasin, siung pertama ini apa? Salak. Siung kedua, salak. Siung ketiga, salak. Waktu digabung, tetap salak. Siung pertama sama siung kedua sama nggak? Beda ukuran. Ya kan? Nah kelemahan ilustrasi ini apa? Salak ada siungnya cuma 2. Terus gedenya lain. Sekali lagi saudara, tidak ada ilustrasi yang bisa menuntaskan tentang Allah Tritunggal. Itu sebenarnya dia bisa menjelaskan satu realita,
tapi dia lemah di realita yang lain. Tapi paling enggak dua inilah yang boleh membantu kita bisa memahami, saudara. Memahami. Bahwa Tuhan kita bukan sepertiga, tapi dia utuh, saudara, satu. Tadi saya mikir terus, ada ilustrasi lain enggak? Ada. Ini bagus, saudara, karena saya yang buat. Pernah makan es krim gelato? Pernah ya? Minta dong yang ini Cokomin 1. Es krim bukan ini? Es krim 1. Yang dark coklat 1. Dark coklat. Choco chip 1. Choco chip. Ada berapa es krim? Tadi pertama rasanya apa? Cokomin. Sampai lupa. Cokomin es krim bukan? Es krim. Kedua apa? Choco chip ya? Dark coklat. Dark coklat, es krim? Es krim. Choco chip, es krim juga. Tapi waktu digabung, mereka menjadi satu es krim. Tapi waktu dipisah, kayak es krimannya gak berkurang. Paham saudara? Kurang lebih seperti itu. Nah kalau kita melihat bersama-sama Allah Tritunggal setiap pribadinya memiliki fungsi dan peranan yang berbeda. Allah Bapa merancang keselamatan, Yesus lah yang jadi jalan, tapi Roh Kudus yang menarik orang ke dalam jalan itu. Kita kalau iseng deh ya, mikir iseng ya. Di antara 3 pribadi Allah, yang paling berat siapa? Yesus. Pernah gak Yesus proses gini? Bapak, kok enak ya lu suruh-suruh? Gua yang jalan salib loh. Nah saya tanya, di antara 3 pribadi yang paling enak siapa? Roh Kudus yang paling kecil kan peranannya tuh. Gak ngapa-ngapain. Bapak suruh, Bapak harus lihat anaknya dikorbankan. Sakit kan? Roh Kudus loh paling enak. Yuk datang percaya Yesus. Gak mau ya sudah. Yuk datang percaya Yesus. Saudara semua itu berjalan harmonis, tidak pernah konflik. Tidak pernah. Lain sama konsep Tuhan atau dewa-dewinya agama lain. Dewa langit bisa perang sama dewa laut. Nanti dewa bumi mau kawin sama dewa neraka gitu. Anaknya Hercules. Nah saudara, kita masuk kepada satu segmen yang saya ajak kita lihat. Seringkali karena doktrin ini sulit dimengerti, beberapa pengarang lagu keliru saudara membuat lagu. Salah satunya, tahu lagu ini? Padus, tanya dulu Padus. Tahu lagu ini? Abah, ku panggil engkau ya Bapa. Salahnya di mana deh? Coba analisa dulu dah. Saudara langsung aja lah daripada nanti buang waktu. Kita lihat bait kedua. Abah, ku panggil engkau ya Bapa, kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Sudah jelas ini doktrinnya keliru. Kita tidak pernah memanggil Bapa dengan Yesus. Samanya Bapak Ibu panggil saya Andre, tapi nama saya Albert. Misalnya Bu Afi dipanggil Yuni mau gak Bu? Maulah. Gak bisa saudara. Bu Afi ya Bu Afi. Yuni ya Yuni, lain saudara. Lagu ini mencampurkan saudara dengan pribadi Bapa dengan Yesus. Karena dia pikir satu, disamain aja. Keliru. Lagu yang lebih keren. Oh, kok lagu ini salah Pak? Kami sering nyanyi. Jadikan kami satu. Tahu ya lagunya? Seperti kerinduanmu. Lagu ini keliru di mana? Nah, coba kita sama-sama telaah. Kami rendahkan diri di hadapanmu. Saya mau tanya, munya ke siapa? Tuhan. Tuhan yang mana? Gak tahu. Harus jujur ngomong gak tahu. Ya, karena dari baris pertama gak ketahuan. Kita periksa baris ketiga. Agar kami saling melengkapi tubuhmu. Nah, mau tanya. Bapak, Anak, Roh Kudus yang punya tubuh siapa?
Yesus ya. Berarti mu di sini mengacu kepada Yesus. Yang pertama Yesus. Betul dong? Munya supaya konsisten kan? Masuk ke baris keempat. Seperti kau dan Yesus adalah satu. Berarti kaunya ke Bapa. Berarti sininya ke Bapa. Ngaco kan? Saudara, pengarang lagu ini tidak memahami yang punya tubuh siapa. Dan dia tidak memahami dengan tepat. Bapa itu apa? Yesus itu apa? Roh Kudus itu apa? Tuh, tapi kita nyanyikan. Tenang aja, ritmu sudah mengubahnya. Dengan kata, gimana supaya lagu ini bisa dinyanyikan? Seperti kau dan Bapa adalah satu. Kalau saudara cari di internet, percaya deh, coba ketik sekarang. Jadikan kami satu, lirik. Mesti keluarnya begini. Tapi saudara cari di GKY, liriknya lain. Saudara, begini, saya sangat menghimbau untuk kita perlu berhati-hati. Berhati-hati. Sebab pada waktu nanti dinyanyikan, orang pikir, oh sama kok, gak apa-apa. Enggak, saudara. Ketika kita menyanyikan lagu ini kenapa sih kita nyanyikan? Kan bukan kayak karaoke kan. Saudara, pada waktu saudara memuji kan memuji Tuhan. Tuhan ngomong, enggak kok, Bapak gak punya tubuh, salah lagumu. Tuhan ngomong salah. Lah jadinya alamannya keliru dong. Ya saudara, nah ini perlu kita cermati bersama-sama, saudara ya. Nah saya akan masuk saudara, nah ini KU1 tadi belum sempat masuk. Keunikan Allah Trinitas. Banyak orang berpikir begini, aduh memahami kelihatannya Allah orang muslim lebih gampang. Karena dia adalah pribadinya betul-betul cuma satu, hakikatnya satu. Allah itu harusnya kayak begitu Pak. Kalau kita kan 3 pribadi ini bingung nih. Katanya Pak Allah 3 pribadi bukan 3 Allah, lah bedanya apa Pak? Saudara, saya sampaikan tentang keunikan daripada Allah Trinitas. Tapi pelan-pelan dulu ya. Saya pelan-pelan nih. Sebab kalau ini saudara enggak pahami kalimat demi kalimat, nanti ke bawahnya bingung ini di dalam slide ini. Saudara, esensi dari Allah itu dia tidak boleh bergantung dengan apapun dan siapapun. Itu Allah. Namanya makanya dia disebut sebagai kausa prima. Dia yang tertinggi, dia yang di ultimate. Dia tidak boleh bergantung sama apapun dan siapapun untuk keberadaannya. Benar gak saudara? Allah harusnya berdiri sendiri, independen lah. Nah bahasa mudanya dia independen. Sekarang begini, saya mau tanya. Kalau sungguh Allah itu konsepnya bukan Trinitas. Kita ambil dulu konsep, misalnya kita ambil konsep agama seberang deh. Ya, Allah itu sungguh cuma satu pribadi. Cuma satu, pribadinya cuma satu. Pertanyaan saya, bisakah dia disebut sebagai Allah Maha Kasih? Cuma satu nih. Bisakah dia disebut Maha Kasih? Sulit saudara. Kenapa? Loh kamu mengasihi siapa? Loh Allah mengasihi dirinya sendiri. Itu bukan mengasihi, itu egois. Mengasihi itu selalu butuh objek. Sekarang kalau Allah itu sungguh cuma tunggal, satu pribadi, dia mau mengasihi siapa? Berarti saudara, untuk bisa dikatakan kasih, dia butuh manusia. Padahal esensi Allah dia tidak boleh bergantung dengan apapun dan siapapun. Yang berikutnya, kalau sungguh dia itu cuma satu pribadi, apakah dia pribadi berelasi? Atau lebih kerennya begini, apakah dia berfirman? Dia bersabda? Apakah dia berkata-kata? Kepada siapa dia berkata-kata? Saudara, konsep ini tidak tabrak dengan Trinitas. Sebelum manusia ada, sebelum dunia ada, Allah mengasihi siapa? Nggak jadi soal saudara, karena Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Roh Kudus mengasihi Bapa.
Mereka ngobrol sama siapa? Di antara mereka bertiga mereka saling ngobrol. Saudara, sehingga ketika saya mempelajari bagian ini, jauh lebih mudah ditangkap ketimbang konsep tauhidnya orang Islam. Saya nggak ngajak kita belajar Islamologi ya, tetapi saudara, dari logika berpikir demikian, kita menemukan bahwa doktrin Tritunggal tidak memiliki masalah di dalam hal ini. Saudara, apa sih kalau gitu relevansinya dalam hidup kita? Setelah saya belajar ini terus ngapain? Nah saudara, di dalam sebuah buku yang berjudul The Deep Things of God, How the Trinity Changes Everything, Fred Sanders mengatakan, saudara, seharusnya Allah Tritunggal itu meresap di dalam kehidupan kita berkeluarga dan bermasyarakat. Saudara, seharusnya teladan daripada Allah Tritunggal yang mengasihi, mengampuni terjadi di antara pasangan suami istri dengan anak. Ketika suami melakukan kesalahan, saudara, semangat daripada Allah Trinitas adalah memberikan pengampunan. Semangat daripada Allah Trinitas adalah mengampuni, kasihan tanpa syarat. Oh, aku mengasihi kamu kalau kamu suamiku kamu berubah. Oh, istriku, aku juga mengasihimu kalau kamu berubah. Oh saudara, kasih sudah memberikan syarat, sementara Allah Tritunggal mengasihi saudara dan saya tanpa sedikit pun syarat di dalamnya. Dan seharusnya saudara kita berbicara saudara soal yang namanya kesatuan, keharmonisan. Di dalam kita bergereja, di dalam kita bersama-sama bersekutu di dalam rumah tangga. Saudara, seharusnya nafas kesatuan, nafas keharmonisan itu terjadi di tengah keluarga dan di tengah gereja. Itu sebabnya saudara, sebelum Yesus masuk ke dalam jalan salib, Yohanes 17 menceritakan dia berdoa saudara. Satu pasal Yohanes mencatat. Aku berdoa supaya dunia tahu bahwa engkau satu. Supaya mereka melihat aku dan Bapa adalah satu. Saudara, kalau kita memahami tentang pribadi Allah Trinitas, maka seharusnya karakter, teladan dia, pribadi dia terpancar di dalam kita berumah tangga, kita bersosialisasi, kita bermasyarakat. Saudara, di akhir daripada khotbah saya, kesimpulan Tuhan itu 3 pribadi. Setiap pribadinya adalah Tuhan dan Allah itu Esa. Saudara, saya harus katakan, saudara bisa menerima ini, awalnya saudara harus percaya Tuhan Yesus dulu. Karena saya percaya iman mendahului pengertian. Saya tadi di KU1 kasih sebuah contoh saudara, ada anak dari Papua. Tiap pagi mamanya kasih minum dia susu. Waktu dilihat susu saudara, tiap kali dikasih susu dia lihat. Dia taruh, pergi, gak diminum. Hari kedua, nak minum susu, dilihat lagi saudara. Dilihat, taruh, pergi lagi. Hari ketiga mamanya mulai bingung, nak minum susu nak. Mah, aku bingung. Sebelum aku mengerti kenapa sapi hitam makan rumput hijau, keluarnya susu putih, aku gak akan minum susu. Saya ulangi ya, kecepatan ya. Sebelum saya mengerti kenapa sapi hitam makannya rumput hijau, keluarnya susu putih, aku gak akan mau minum. Nah, udah minum aja dulu, ini bagus kok buat kamu. Nanti kamu belajar baru bisa ngerti kenapa sapi hitam makan rumput hijau, keluarnya susu putih. Saudara, saya percaya ketika saudara percaya pada Tuhan Yesus, mengundang Yesus masuk dalam hidup kita, saudara, perlahan Roh Kudus akan menolong kita memahami. So, percaya atau enggak percaya, pengertian saya tentang Allah Tritunggal, waktu awal percaya jadi orang Kristen enggak ngerti saudara. Tapi Tuhan tolong pelan-pelan, mulai terbuka melihat sebatas apa yang Alkitab katakannya. Saudara, kalau bertanya begini, Pak,
Itu gimana? Katanya Allah satu. Tapi di atas surga Yesus berkata, Eli Eli lama sabatani. Loh kok Allah berpisah dengan Allah, itu gak masuk akal Pak. Saudara, saya harus katakan ada area-area ketika Alkitab tidak memberikan penjelasan. Saya sebut itu sebagai misteri. Itu keterbatasan saudara dan saya memahami kemegahannya Dia. Saudara, kalau Tuhan kita bisa kita taklukkan di dalam pikiran kita, maka saya harus katakan pikiran kita di atas Tuhan. Di atas Tuhan. Dan saya rindu saudara, kita boleh ditolong untuk memahami bagian ini. Semoga direkam, nanti kalau saudara mau ulang, dengerin lagi, boleh nanti pesan lah, saya nggak tahu pesannya di mana lah, sama kolportase dah. Saudara bisa dengerin ulang-ulang. Mari kita sama-sama berdoa. Kami sadar Tuhan, ketika kami belajar tentang pribadi Allah Trinitas, Engkau begitu megah, Engkau begitu agung, dan Engkau tidak mudah kami pahami Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang rumit tapi bisa dipahami. Mampukan setiap kami Tuhan, di dalam keterbatasan kami makin mengasihi 3 pribadi Allah. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu berdoa, berikanlah hikmat, pertolongan kepada setiap jemaat-Mu, setiap kami di tempat ini. Biar kami makin mengenal Engkau, makin mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.